Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Roni Kurniawan SPD MPD. Saya merupakan salah satu staf dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun. Sebagai seorang dosen, tentunya saya memiliki kewajiban menjalankan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya mata kuliah pengembangan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis teknologi informasi, kritik sastra, kajian puisi, kajian prosa fiksi, menyimak kritis dan komprehensif, serta mata kuliah umum bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau dikenal dengan PDD UKTPT, khususnya pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teknologi informasi menggunakan teknik DIA yang meliputi delivery, interaction, dan juga assessment. Mata kuliah pengembangan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis teknologi informasi merupakan mata kuliah wajib program studi yang berbobot 3 SKS pada semester genap, yang meliputi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas konsep, jenis, dan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, merancang, dan menghasilkan media pembelajaran digital menggunakan berbagai aplikasi dan platform pembelajaran secara kreatif, adaptif, dan inovatif untuk mendukung pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Setelah mengikuti pembelajaran, capaian mata kuliah yang diharapkan pada perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep teknologi informatika dan media pembelajaran berbasis teknologi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia secara sistematis. Yang kedua, mampu menganalisis dan menentukan media pembelajaran berbasis teknologi sesuai kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia secara adaptif dan inovatif. Yang ketiga, mampu merancang dan mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi menggunakan berbagai aplikasi digital secara kreatif dan kolaboratif. Yang keempat, mampu menghasilkan dan mengevaluasi produk media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teknologi secara inovatif dan layak digunakan dalam pembelajaran. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan atau sub-CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teknologi informatika serta media pembelajaran berbasis teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mampu menganalisis jenis, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan media pembelajaran berbasis teknologi. Berikutnya, mahasiswa mampu menentukan aplikasi media pembelajaran berbasis teknologi sesuai kebutuhan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya, mahasiswa mampu merancang media pembelajaran berbasis game menggunakan berbagai platform sesuai tujuan pembelajaran. Lalu, mahasiswa mampu mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran digital, baik itu menggunakan Quizizz, Google Platform, maupun aplikasi lainnya. Berikutnya, mahasiswa mampu memanfaatkan Google for Education untuk mengembangkan bahan ajar digital secara kolaboratif. Lalu, mahasiswa mampu mendesain media pembelajaran visual dan interaktif menggunakan Canva for Education. Lalu, mahasiswa mampu merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi video pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teknologi secara kreatif dan inovatif. Terakhir, mahasiswa mampu mempresentasikan dan merefleksikan hasil pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi secara ilmiah dan kolaboratif. Materi pembelajaran yang ada di mata kuliah pengembangan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis teknologi informasi yaitu: 1. Konsep dasar teknologi informatika dalam pembelajaran. 2. Konsep media pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, jenis dan karakteristik media pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, perkembangan dan pemanfaatan media pembelajaran digital. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran berbasis game. Yang keenam, pengembangan evaluasi pembelajaran digital. Yang ketujuh, pemanfaatan Google for Education dalam pembelajaran. Yang kedelapan, desain media pembelajaran menggunakan Canva for Education. Yang kesembilan, pengembangan video pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang ke-10, evaluasi dan presentasi produk media pembelajaran berbasis teknologi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kriteria video pembelajaran dan langkah-langkah membuat video pembelajaran.
Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning dengan metode yang digunakan adalah workshop. Pada proses pembelajaran diawali dengan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian yang diharapkan setelah pembelajaran. Kemudian apersepsi untuk mengaitkan kemampuan yang telah dicapai sebelumnya dengan yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan inti, saya menjelaskan materi mengenai langkah-langkah membuat video pembelajaran sekaligus membuat gambaran rancangan proyek akhir dengan memberi kesempatan mahasiswa memberikan ide dalam membuat rancangan tersebut secara langsung. Dan pada kegiatan penutup, saya menyampaikan batas waktu pengumpulan proyek akhir sesuai kesepakatan di awal pertemuan pertama perkuliahan dan juga kriteria penilaian tugas akhir. Sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi partisipatif, tugas individu, praktik media, UTS, dan proyek akhir. Indikator yang digunakan meliputi kesesuaian materi, kreativitas dan inovasi, pemanfaatan teknologi, interaktivitas, integrasi dengan budaya, kualitas visual dan audio, serta kemampuan presentasi. Mahasiswa tentunya bisa mengakses materi dan tugas melalui LMS yang ada di Universitas Hairun. Selamat menyaksikan video perkuliahan mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berbasis teknologi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Baik, Pak. Satu, kelihatannya ada 2 orang ya yang belum hadir ya? Oke, mungkin terlambat atau sakit nanti dilihat. Kalau sudah ketua tingkat mungkin nanti ya bisa untuk mengeceknya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa diselesaikan. Baik, mengawali pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk mengisi absen atau daftar hadirnya di virtual class. Saya beri waktu untuk mengisi daftar hadirnya. Dibuka virtual class-nya. Ya, bagaimana? Sudah? Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teknologi informasi ini. Hari ini kan pertemuan ke-13 ya. Pertemuan ke-13 artinya sudah mendekati UAS, sudah dekat dengan proyek yang sudah kita sepakati di awal semester ya. Proyek ini nantinya akan membuat video pembelajaran. Maka hari ini kita akan membahasnya bagaimana langkah-langkah kita membuat video pembelajaran sesuai dengan capaian mata kuliah kita di RPS, yaitu menghasilkan produk media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang inovatif ya. Dengan sub CPMK-nya yaitu merancang, mengembangkan dan mengevaluasi video pembelajaran berbasis teknologi informasi secara konsisten dan inovatif. Hal ini menjadi penting karena mengingat profil lulusan yang nantinya akan kita capai di program studi kita adalah rekan-rekan akan diharapkan lulusannya menjadi tenaga pengajar atau guru yang profesional, yang salah satunya adalah mahir dalam membuat video pembelajaran. Oke. Bahan kajian utama perkuliahan kita hari ini terdiri dari 3 hal, yaitu bagaimana sih kita membuat video itu sesuai dengan kriterianya. Maka akan dibahas nanti kriteria video pembelajaran yang baik. Yang kedua, nanti kita langsung akan simulasikan bagaimana langkah-langkah kita ketika kita ingin memproduksi video pembelajaran. Jadi kita perkuliahannya langsung workshop, langsung kita praktikkan supaya nanti di pertemuan ke-14
rekan-rekan bisa langsung membuatnya secara mandiri karena desainnya sudah kita pelajari di pertemuan kali ini. Lalu terakhir nanti ya hari ini kita akan membahas tentang aplikasi editingnya ya. Sebenarnya untuk yang materi terakhir ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana membuat membuat bahan ajar menggunakan Canva, bagaimana mengeditnya menggunakan CapCut dan sebagainya. Oke, sebagai materi awal harus rekan-rekan pahami dulu bahwa untuk membuat video pembelajaran itu minimal ada 5 kriteria ya yang harus terpenuhi. Jadi tidak semata-mata video yang bagus itu video yang suaranya menarik ya, tampilannya menarik, tidak, tapi ada kriteria yang harus terpenuhi karena video yang akan kita buat harus edukatif karena ini video pembelajaran. Yang pertama, tujuannya jelas ya. Tujuan ini dilihat dari mana? Ya, tujuan ini dilihat dari kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya untuk apa. Maka seorang guru harus menyiapkan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Lalu yang kedua, materi yang akurat ya. Materi yang akurat artinya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, video itu harus memuat 2 hal pokok ini. Baru yang lainnya, supaya video ini menarik, tentu kita buat visualnya. Ya, visual yang menariknya seperti apa? Yaitu kreativitas para mahasiswa sebagai calon guru. Audio ini menjadi penting karena kalau audio yang tidak jelas, sebagus-bagusnya video yang dibuat tapi suaranya tidak jelas, maka nanti pesan dari materi tidak akan sampai dan pada akhirnya tujuan pembelajarannya menjadi tidak tercapai, tidak jelas dan tidak tercapai. Ya, dan terakhir ketika kita membuat video pembelajaran pastikan ada evaluasi karena ini proses belajar harus ada evaluasinya untuk mengukur apakah pembelajarannya tercapai tujuan pembelajarannya. Ya, jadi 5 hal ini harus diingat. Oke, paham sampai di sini? Baik, berikutnya langkah-langkah. Ya, ini langkah-langkah yang harus dibuat sesuai dengan alurnya. Pertama tadi sudah kita jelaskan, dalam membuat video pembelajaran harus tahu tujuan yang kita lihat dari analisis kompetensi dasar. Maka guru harus melakukan itu dulu. Analisis kompetensi dasarnya dulu. Materi apa ya yang mau diajarkan? Ya. Ini kelas berapa? Apakah D-nya? Apakah kognitifnya? Atau psikomotoriknya. Tujuan pembelajaran kali ini itu bisa dilihat di kurikulumnya atau di RPP yang sudah dibuat oleh gurunya. Oke. Yang kedua tentu harus membuat naskahnya supaya video pembelajaran itu terarah. Kalau tidak ada naskahnya baru bikin itu akan merepotkan. Maka harus dibuat dulu skenarionya dalam bentuk naskah. Dan yang ketiga adalah membuat storyboardnya. Ya, apa yang harus disiapkan, durasinya berapa, dan ini nanti kita praktikkan hari ini. Ya. Dan yang keempat adalah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, lalu kita merekam, setelah merekam baru masuk ke proses editing. Ya, baru kita publikasikan. Publikasikan di sini kalau memang rekan-rekan mahasiswa merasa video ini bermanfaat untuk orang banyak, bisa di platform media sosial. Ya, tapi kalau untuk kebutuhannya hanya untuk kelas, berarti bisa di virtual class atau di LMS sekolahnya. Jadi hanya siswa-siswanya saja yang bisa menonton. Ya, seperti itu. Jadi inilah langkah-langkah dalam memproduksi video. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Sebagai contoh hari ini kita akan workshop tentang bagaimana kita akan membuat video pembelajaran. Kita ambil contohnya. Ini saya lihat tadi di buku kelas 7 SMP Bahasa Indonesia adalah kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Ini ada 2.
ya, yaitu kognitif dan psikomotorik ya. Jadi ini ada menelaah struktur dan kebahasaan untuk kognitifnya, dan untuk psikomotoriknya adalah menyajikan data teks prosedur. Kita sudah dapat nih ya, KD-nya sudah kita dapat. Lalu kita turunkan menjadi tujuan pembelajarannya ya. Tadi apa? Supaya arah pembelajarannya jelas, materinya tepat, karena ini tujuannya. Siswa mampu menelaah struktur kebahasaan teks prosedur dengan tepat, dan siswa mampu menyajikan data teks prosedur. Ya, kira-kira durasi videonya berapa? 5 menit cukupkah? Atau 10 menit? Atau mungkin 15 menit? Nah, itu nanti dipertimbangkan, apakah kalau terlalu panjang menjadi bosan, kalau terlalu sedikit mungkin materinya tidak lengkap. Betul, takutnya tidak lengkap kan? Jadi harus dipertimbangkan durasinya. Oke. Kalau sudah dapat ini, kita masuk ke langkah berikutnya. Kompetensi sudah ada, tujuannya sudah jelas, langsung kita bikin. Kira-kira video ini mau dibuka dengan apa? Tentunya ada naskahnya dulu ya. Misalnya kita bikin ya. Oke, saya izin untuk langsung kita buat saja. Misalnya apa ya? Hai atau assalamualaikum enaknya ya. Ya misalnya assalamualaikum ya. Misalnya kita buat dulu ya. Assalamualaikum apa? Ya, assalamualaikum anak-anak misalnya ya. Anak-anak selamat pagi. Apa tuh? Biasa kalimatnya bagaimana? Hari ini pintar ya. Hari ini kita akan membahas ya biasanya ya. Membahas materi tentang teks prosedur tadi ya, tujuannya tentang teks prosedur. Oke. Nah, ini sudah disiapkan naskah pembukanya. Nanti naskah intinya juga kita siapkan. Ya. Tapi ini apakah ini sudah cukup? Boleh loh, ini kan kelas 7 ya. Kira-kira boleh enggak ya? Kalau menurut saya boleh nih. Bahasa yang lebih apa? Zaman now lah ya. Zaman sekarang menyesuaikan. Ini anak kelas 7 nih. Misalnya penasaran. Ya, misalnya kita bilang ya. Penasaran. Terus penasaran? Oh iya, boleh. Penasaran tidak? Ya, penasaran enggak misalnya. Yuk kita saksikan. Oke, boleh. Jadi ada daya tariknya supaya apa nih, ya kan begitu. Oke. Setelah naskah kita buat, ini yang tidak kalah pentingnya. Kita harus membuat yang disebut dengan storyboard. Ya, skenarionya, rancangannya. Ya, supaya jelas. Ya, storyboard ini terdiri umumnya yang sederhana itu ada durasinya. Ini durasi videonya untuk bagian pertama mau berapa detik, lalu apa tampilan visualnya, ya, lalu narasinya apa. Tadi sudah dibuat narasi di awal, mungkin ada mau ditambahkan nanti di bagian lain juga bisa. Lalu teksnya, karena untuk mengantisipasi suara yang tidak jelas, tetap harus disajikan teks, ya. Lalu properti yang disiapkan apa dan ada catatan tidak. Oke. Kita mulai kira-kira tadi kalau untuk teks prosedur. Nah, ini kita bikin video pembuka kan? Oke. Pembukanya apa yang menarik ya? Oke, boleh. Logo sekolah. Oke ya. Logo sekolah. Oke. Narasinya atau mau pakai apa? Audio musik pembuka kah? Oke, musik pembuka. Oke, biar semangat ya. Musik pembuka. Oke. Perlu ada teks di awal? Oke, apa? Teksnya apa? Video ya, video pembelajaran. Apa materinya tadi apa? Teks prosedur. Oke. Teks prosedur. Ya, mungkin ditambah kelas 7. Oke.
Oke. Apa yang kira-kira harus disiapkan? Oke, laptop. Terus HP. Oke, tripod ya, kita siapkan ya. Tripodnya. Oke, pakai D ya. Oke. Ada lagi? Oke, editnya misalnya ya, editnya di Canva. Oke, boleh. Oke, lalu setelah logo, musik pembuka kita isi apa lagi nih? Good, menjelaskan tujuan pembelajaran. Oke, berarti narasinya apa? Narasinya apa kira-kira? Untuk narasi menjelaskan tujuan pembelajaran apa? Tujuan pembelajaran ini, oke. Itu yang paling mudah kita ambil dari mana narasinya? Langsung kita ambil dari tujuan pembelajaran yang sudah dianalisis tadi tuh. Ya. Jadi langsung saja ini kita copy. Ya kan? Karena memang tujuannya tidak boleh keluar dari kompetensi materinya, ya. Oke, langsung saja ditulis di situ. Di teksnya, di layarnya perlu ada teks layarnya? Ada? Dikasih yang sama saja dengan narasi mungkin ya? Oke, bisa. Ini ya. Atau kita tulis teks di layar sesuaikan dengan narasi. Oke. Ada properti yang mau disiapkan? Bagian ini apa? Oke, PowerPoint-nya ya. Karena tujuan pembelajaran harus disampaikan. Oke, berarti materi dalam bentuk PowerPoint. Oke. Lalu berikutnya apa? Setelah logo di awal, tujuan pembelajaran masuk ke apa? Bagian ketiganya siapa? Oke, langsung ke materi pokoknya. Oke, materi pokoknya. Oke. Narasinya berarti tentang apa? Penjelasan tentang teks prosedur. Oke, penjelasan teks prosedur. Teks di layarnya menyesuaikan? Oke, menyesuaikan dengan materi. Oke. Sesuaikan dengan narasinya. Ada yang harus dibutuhkan properti alatnya? Oke, bagus supaya menarik karena tadi harus ada unsur apa? Visual yang menarik. Oke, berarti gambar-gambar yang menarik. Oke. Lalu berikutnya apa? Langkah berikutnya. Storyboard berikutnya apa nih? Materinya sudah. Tadi ingat dalam kriteria pembelajaran setelah ada visual ada apa lagi? Oke, di bagian mana ini? Di sini ya. Langsung keempat, langsung evaluasi. Kira-kira apa setelah materi apakah langsung dievaluasi? Perlu nggak kita kasih video untuk stimulus? Oke, jadi ada yang menariknya kan? Oke, berarti visualnya video apa ya sebutannya ya? Demo, animasi atau demo. Oke, boleh demo atau animasi. Tentu yang sesuai dengan materinya, yaitu apa ya? Kelas 7 yang menarik. Silakan didiskusikan tuh. Oh, oke, pot-pot bunga yang dari. Oke, berarti membuat pot bunga dari botol bekas. Bagus ya. Botol bekas. Oke. Berarti narasinya nanti di sini apa? Narasinya apa ya? Oke, kira-kira narasinya apa? Oke, perhatikan dan ya, oke boleh. Oke, ini nanti diselesaikan ketika kalian membuat tugas ini harus lengkap. Tadi tujuannya untuk apa? Mempermudah.
ya ketika eksekusinya. Setelah storyboard dibuat, maka rekan-rekan nanti merekam sesuai dengan storyboard itu lalu melakukan yang disebut editing. Nah, ini kita sudah pelajari nih. Ke waktu Canva di pertemuan berapa tuh? Pertemuan ke-9. Ini untuk bikin PPT-nya supaya menarik, ada gambar-gambarnya. Baru nanti kita edit di videonya di yang gratis, CapCut lah ya. Pakai CapCut ya karena dia gratisan tuh, banyak yang murah. Oke. Lalu ini sudah pernah kita praktekkan juga kan? Oke, seperti itu. Ya. Nah, ini untuk contoh yang punya kakak kelasmu. Kira-kira nanti rekan-rekan membuat tugasnya seperti ini ya. Oke, ini contoh saja, nggak usah sampai selesai kita tampilkan. Oke. Oke. Ya. Ini contohnya kira-kira seperti ini. Jelaskan tentang pengertian tabel. Apakah adik-adik juga tahu pengertian tabel? Nah, Karena adik-adik belum tahu tentang pengertian tabel, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tabel. Tabel adalah cerita pendek yang tokoh utamanya. oke, tadi di video dengan kakak kelas kalian itu, dia membuat tampilannya ceria karena menyesuaikan dengan anak-anak. Fabel materi kelas berapa? Kelas 7. Maka dia bikin seperti itu. Ya, kira-kira nanti inilah tugas akhir kalian membuat seperti ini. Bisa tidak kira-kira? Bisa. Bisa dong, masa nggak bisa ya? Oke. Nah, nanti rubrik penilaiannya ini sebagai rubrik penilaian tugas akhirnya. Nanti ini rubrik ini saya tampilkan saya kirimkan di Google Drive ya, di virtual class, sekaligus nanti rekan-rekan mengumpulkan videonya di sana ya. Oke, kalau begitu kira-kira tantangan apa sih dalam membuat video itu? Siapa yang mau jawab? Oke, Rahma. Bising di balik. Oh ya, suara bising. Oke, kira-kira gimana tuh menangani suara bising? Saya Pak, Ya, Rohit. salah satunya cari tempat yang sunyi dan waktu yang pas. Oke, cari yang sunyi dan waktu yang pas. Jangan di jam-jam yang orang lagi sibuk kegiatan mungkin ya. Oke, bagus. Dan berikutnya kira-kira video kan udah banyak tuh di YouTube, di mana udah banyak. Kita mau membuat sesuatu yang berbeda. Kira-kira apa yang dikembangkan? Ya. Template-nya Pak yang harus dikembangkan. Template-nya karena mungkin Terlalu monoton ya, jadi kita harus membuat yang baru. Good, bagus sekali. Berarti sudah jelas itu langkah-langkahnya, sudah kita beri praktik sedikit contoh storyboardnya. Maka tugas rekan-rekan nanti saya tunggu untuk mengupload video pembelajarannya, durasinya 5-10 menit saja ya, diupload di YouTube atau melampirkan linknya di Google Drive yang nanti saya kirimkan di virtual class. Dan deadline-nya sesuai RPS kita adalah minggu ke-15 ya. Jadi jangan lupa tipsnya, buat yang sederhana saja, audio lebih penting, jangan sampai tadi bising ya. Boleh diceritakan dengan gaya santai ya, jangan terlalu panjang, dan jangan lupa minta masukan dari teman, kira-kira apa kekurangannya. Oke? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Ya, kalau sudah jelas demikian berarti perkuliahan kita hari ini. Sebelum mengakhiri kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan.